Ya, pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, kita ke Pak Yus. Pak Yus, tadi dikatakan oleh Pak Yoga ada data mengenai ini trotoar di Jakarta ada sekitar 2.600 km panjangnya seperti itu, tapi hanya 10% yang dianggap memadai. Ini target dari Pemprov DKI Jakarta sampai berapa ribu kilometer kira-kira trotoar ini akan diperbaiki dan bisa memfasilitasi hak pejalan kaki? Ya, kita ingin secepatnya, tapi kita bicara lagi ke kemampuan pemerintah ini Pemprov ya. Angka 2.600 itu sebenarnya datang dari ini. Itu jalan di Jakarta ini ada 7.000 km. 1.300 km itu jalan-jalan utama, arteri, kolektor. Nah, sebenarnya itu yang 1.300 itu. Yang lebihnya itu kan jalan-jalan lokal di pemukiman-pemukiman itu belum kita ini kan. Nah, dari 1.300 yang daerah-daerah ekonomi, yang daerah-daerah perdagangan perkantoran ini, kalau kali 2.600. Kiri kanannya Kiri kanan ya 2.600. Trotoar yang layak itu seperti apa? Itu tergantung lah. Bisa 3 meter, paling tidak ada daerah-daerah yang free untuk berjalan kaki. Nah, kalau ditanya tadi targetnya, seperti sekarang yang 250 miliar tahun ini, itu paling dapatnya 50 km trotoar yang layak. Untuk 1 tahun. 1 tahun. Nah, jadi kalau 2.600, perlu 50 tahun yang misalnya. sangat panjang ya untuk pembangunan ini. Nah, itu tadi makanya di samping pembiayaan dari APBD, kita akan mencoba yang namanya creative financing ya. Mencoba mendorong pihak-pihak swasta untuk berkontribusi untuk membangun itu. Apakah selama ini tidak melibatkan sektor swasta dalam pembangunan trotoar? Untuk yang sifatnya pembangunan yang skala besar, misalnya ada SCPPT, misalnya ada developer kayak itu sekalian dia membangun jalan dan membangun trotoar. Seperti di daerah CBD, Mega Kuningan itu kan dia yang bangun. Tapi untuk jalan-jalan umum, jalan raya itu yang kita mau dorong pihak-pihak swasta berkontribusi untuk itu. Untuk target yang 2.600 ini Pak, kilometer ini ada keterlibatan swasta rencananya Pak untuk pembangunan? Sangat kita mengharapkan itu. Ya. Apakah nanti akan ada aturan khusus yang dengan tegas mengatur hal tersebut? Sedang dibahas, sedang digarap. Kalau misalnya kita lihat negara-negara jiran seperti Singapura, kita kenal kawasan Orchard Road seperti itu. Malaysia juga memiliki trotoar yang jauh lebih baik dengan dari di Jakarta. Ini kira-kira untuk di Jakarta mimpi atau realistis sih Pak Yoga lah kita katakan. Kalau misalnya kita lihat 2.600 PR yang harus dikerjakan. Ya, sebenarnya Jakarta harusnya optimis ya, apalagi kalau kita bersaing dengan kota-kota ibu kota ASEAN aja, nggak usah jauh-jauh gitu ya. Nah, tadi dikatakan Pak Yusmada bahwa 2.600 sebenarnya kalau berpikirnya masih 100 km lah, 100 km per tahun ya. Tentu kita butuh waktu 26 tahun. Oleh karena itu, saya mengusulkan ada 3. Yang pertama, mau tidak mau segera aja dibuat semacam kayak rencana induk 2.600 km ini mana saja. Tadi dikatakan ada 1.300 km daerahnya mana saja. Nah, begitu kita sudah punya, itu kan bisa dibagi kawasan-kawasannya. Memang kalau tadi kawasan perdagangan, apalagi kalau kawasannya TOD, kawasan terpadu gitu ya, itu bisa kita tekankan bahwa pengembang yang mengembangkan kawasan itu harus menyediakan trotoar. Kan nanti kepotong tuh berapa yang sudah terbangun oleh swasta. Kemudian pemerintahnya tadi, kalau dananya 250 miliar per tahun, berani nggak Pak Gubernur tahun depan menganggarkan, oke, saya kasih 1 bahkan 2 T gitu kan untuk membentukkan komitmen bahwa trotoar itu penting gitu loh. Karena trotoar penting pasti anggarannya kan mau tidak mau harus kita berani naikkan gitu. Nah, di sini saya mendorong tentunya Pak Yusmada dan tentunya teman-teman di DPRD ini Pak untuk berani menganggarkan. Kalau 250 ya kecil, tapi kalau 2,5 T umpamanya kan berarti ada kemampuan lebih besar lagi sebagai bentuk komitmen gitu. Dan saya rasa tidak akan ada yang menolak. Ngomongnya warga Jakarta ditawari, kalau Anda punya trotoar lebih banyak lagi, pasti didukung berapapun dibayar pun pasti mereka akan dengan senang hati. Nah, ketiga yang tidak kalah penting ini penegakan aturan hukum. Karena apa? Tadi kalau kita lihat trotoar yang sudah bangun banyak, ini masalah utama kita budaya. Nanti akan ada apa? Ancaman mulai dari taruhlah PKL, terus kemudian pelanggaran masuk ke jalan trotoar. Nah, sekarang contoh seperti kasus PKL, hampir sebagian besar trotoar kita kan ada PKL-nya. Nah, saya mendorong ada 2 usulan. 1, di dalam Perda nomor 8 tahun 2007 itu kan dikatakan bahwa ruang publik jalur jalan kaki tidak boleh ada kegiatan PKL. Tetapi ternyata di kota-kota besar di dunia ada juga PKL di trotoar, tapi mereka diatur di beberapa titik. Berarti ini ditertibkan PKL yang beraktivitas di trotoar itu. Oleh karena itu, tentu harus ada revisi Perda tadi kan tentunya. Dan kemudian tadi Pak Yusmada membuat dalam rencana induk tadi titik-titik mana saja yang boleh diusulkan jadi titik
PKL umpamanya, sehingga tidak berbenturan dengan aturan hukum tadi. Ya baik, Pak Yus, sudahkah ada roadmap seperti itu mengenai pemilahan mana saja ruas trotoar yang akan digarap oleh menjadi Pemprov, prioritas yang dari digarap oleh Pemprov. swasta, seperti itu? Intinya itu tadi 2.600 itu terbangun. Sekarang itu tadi rencana induk itu melihat ini apa, menyusun juga staging pentahapannya, mana yang duluan, mana yang ini di Ini belakang. sudah dimiliki oleh Pemprov? Nah, poin itu yang paling penting itu yang dahuluan itu ini tempat-tempat yang memang sumber perjalanan atau awal atau akhir perjalanan. Nah, satu itu tadi kita daerah yang dilayani oleh angkutan massal, terutama nanti di stasiun MRT, stasiun LRT dan busway. Itu akan menjadi di sekitar prioritas di sana. dulu ya Pak ya? Nah, itu dulu, termasuk nanti di daerah-daerah pengembangan kawasan misalnya kayak gitu. Kalau saya juga bicara trotoar itu bukan hanya trotoar di jalan raya. Kalau di istilah Malaysia itu namanya laluan pejalan kaki. Itu antara blok-blok itu harusnya bangunan, bisa kafeng bangunan, digunakan untuk perjalanan kaki. Perjalan kaki. Tidak sekarang ini kalau mau mutar dulu lewat trotoar itu. Artinya nanti ke depannya memang ada target dari pemerintah provinsi ini memang betul-betul memfasilitasi hak dari pejalan kaki seperti itu Pak Yus ya. Mulai dari sekarang, Dari bukan rencana lagi. Oke, mengenai law enforcement-nya sendiri tadi mengenai PKL seperti itu bagaimana? Apakah memang nanti akan ditertibkan sama sekali tidak ada kegiatan berbisnis atau ada titik-titik yang diperbolehkan? Satu hal, PKL itu kan dia akan mendekat kepada halayak ramai. Suka tak sudah suka dia akan sana ke sana. Akan tertib ini gusur-gusuran terus nantinya. Ya. Bisa jadi barangkali dengan trotoar yang lebar, ya, antar blok bangunan gedung itu ada open space yang lebar. Kenapa nggak ini kata Pak Yoga tadi ditata, dibina, diawasi mereka. Artinya tidak kemudian tidak diperbolehkan, tapi hanya di lokasi tertentu saja diizinkan untuk berjualan seperti itu. Kedepannya akan seperti itu ya. Butuh penataan dan pembinaan di ruang-ruang open space itu. Kalau untuk penataan trotoar yang sudah jadi, misalnya di Sudirman, Tamrin yang sudah ada gedung-gedung terbangun, itu bagaimana untuk penataannya? Khusus untuk Sudirman ini akan kita tata ulang, ya, mengantisipasi ada MRT, itu jalan itu tidak ada lagi jalur lambat nanti. Berarti akan hanya ada jalur cepat saja? Bukan jalur cepat, hanya Jadi ada satu arah jalan, bisa 4 lajur atau 5 lajur. Idealnya tuh gini, jalur lambat itu akan menjadi plaza pejalan kaki nanti. Lebarnya 8 meter ya Pak ya? Berarti itu akan menjadi luas sekali ya? 9 meter nanti. Jalur lambat tapi ini bukan mengurangi lajur jalan ya Pak? Tidak mengurangi lajur jalan. Kan kita harus ini kalau ini apa? Perjalanan kan diharapkan di ini apa transportasi massal. Didorong untuk ke transportasi publik seperti itu ya. Iya. Ini Pak Yoga, ini artinya memang bagaimana kemudian pembangunan trotoar yang menggerakkan orang memiliki efek domino sebetulnya. Tadi yang dikatakan seharusnya yang menjadi piramida teratas memang pembangunan bagi pejalan kaki. Harusnya begitu. Jadi tadi Pak Yus sudah cerita bahwa yang paling utama bagaimana orang turun dari stasiun, dari terminal, dari halte bis Transjakarta namanya ke tempat kerja, ke pasar, ataupun ke sekolah, ke kantor itu dengan mudah. Itu otomatis kan pikirkan yang paling utama di situ dulu, sehingga orang bisa terdorong untuk menggunakan angkutan umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aturan kita ini kan saling tabrakan sebenarnya tadi. Di satu pihak harus menyediakan trotoar yang nyaman, tapi satu pihak melarang ada kegiatan PKL. Nah ini oleh karena itu perlu ada tinjauan lagi, aturannya mau gimana, jalan tengahnya gitu ya, supaya tidak ada kegiatan gusur-menggusur terus ini sebenarnya. Kemudian ketiga yang tidak kalah penting, keterlibatan CSR atau kemudian swasta dalam pembangunan trotoar itu sangat mungkin kalau tadi dari Pemda segera mengeluarkan rencana induk dan rencana penataan kawasannya tadi dengan cepat, sehingga mereka tahu berapa yang akan mereka sumbangkan lahannya umpamanya. Saya masih ingat pada waktu pembuatan pedestrianisasi di Tamrin dan Kebun Sirih ya kalau nggak salah. Nah ini kasusnya sama, si pemilik lahan yang berada di situ diminta untuk mengurangi lahannya mundur jadi 1,5 meter sehingga trotoar yang tadinya sempit menjadi lega. Nah ini juga bagian dari dari pembebasan lahan tapi tidak perlu mengeluarkan uang tapi trotoarnya lebar gitu kan. Terus kemudian swastanya yang depan gedung juga menyediakan biaya pembangunannya. Nah, disinilah kemudian kita berharap Pak Yusmada dan langsung Pak Gubernur sebenarnya yang menjelaskan rencana pembangunan dari trotoar yang akan dibangun tadi. Mas Yoga, ini kan memang
Ada penelpon? Ya. Enggak. Oke, ini kan tidak menjadi sebuah mimpi ya, bisa menjadi sebuah kenyataan kita memiliki transportasi, maksudnya Pedestrian, memiliki ya, pedestrian yang memang cukup layak begitu Ya. untuk para pejalan kaki. Mas Yoga, ini targetnya kalau dilihat berapa tahun sih ke depannya, mengingat pertumbuhan penduduk kita yang cukup Ya, tinggi kalau di kita DKI berbicara ini? dengan waktu ya, sebenarnya tadi dikatakan apalagi kalau MRT tahun 2018, LRT juga 2018 akan dikejar, terus 2018 juga kita akan jadi tuan rumah Asian Games, ya kan? Nah, kalau percepatan itu harusnya dalam waktu minimal itu ya 5 sampai 7 tahun ke 5 depan sampai kita 7 sudah dapat tergambar. Minimal syukur-syukur kalau tadi bicara 2.600 sepertiganya ya deh, sepertiganya kita sudah bisa melampaui dari target. Yeah. Itu kemajuan yang luar biasa. Apalagi kalau tadi dijadikan program prioritas utama pembangunan kota Jakarta. Itu Baik. bisa lebih cepat lagi kita menambahkannya. Baik, Bapak-Bapak, seperti Ya. biasa kita harus tahan dulu perbincangan karena kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.